bahas modul 6 yang sudah baca modul 6 tahu toh berarti tentang apa? Modul 6 belajar tentang apa? Persekutuan. Oke, maksudnya persekutuan itu apa? Yang tahu? Yang tahu persekutuan itu seperti apa? Kerjasama gimana, Mbak? Oke. Ada lagi yang mau jawab? Jadi persekutuan itu perusahaan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih ya. Mereka bekerja sama untuk bikin usaha bersama. Ini untuk kegiatan belajar 1 kita bahas tentang pembentukan persekutuan dan pembagian laba rugi. Ini karakteristik persekutuan. Ada suara. Yang lain bisa dengar saya apa ya? Oke. Nah, jadi kalau karakteristik perusahaan persekutuan itu jangka waktunya terbatas. Kenapa kok terbatas? Misalnya ada salah satu sekutu yang mengundurkan diri atau mereka sepakat untuk tidak melanjutkan, ya berarti persekutuan itu sudah selesai. Jadi jangka waktunya terbatas. Terus tanggung jawabnya yang tidak terbatas, maksudnya apa? Ketika perusahaan itu bangkrut atau ada masalah, sekutu harus bertanggung jawab penuh, makanya harus bertanggung jawab penuh. Jadi misalnya membayar hutang atau mengganti-ganti rugi, semua itu tanggung jawabnya sekutu, makanya tanggung jawabnya tidak terbatas. eh Kalau misalnya perusahaan bangkrut, yang harus dibayar terlebih dahulu kreditur apa investor? Tahu nggak? Jawab. Alasannya kenapa? Yang jawab kreditur alasannya kenapa? Yang jawab investor alasannya kenapa? Nah, tolong dijawab siapa, terus alasannya kenapa ya? Maksudnya kreditur atau investor, terus alasannya kenapa? Silahkan dijawab siapa dan alasannya kenapa. Yang lain ada lagi yang mau jawab? Kenapa kok investor? Kenapa kok kreditur? Dan ada lagi yang mau jawab?
Oh, masih ada yang ngetik. Saya tunggu. Silakan yang mau berpendapat. Iya, nggak ada lagi. Mbak Ami jawab dua-duanya. Nah, kalau investor kenapa? Itu kan alasannya Mbak Ami untuk kreditur. Ya, lagi. Tunggu Mbak, kalau masih ada yang mau berpendapat, kita dengarkan dulu. Ayo, nonton jawab. Bercepat mengetiknya. Oke. Sekarang saya tanya, yang kewajiban investor hanya menanam modal. Oke, nggak apa-apa Mbak. Jadi jawaban yang benar itu adalah kalau perusahaan bangkrut, nggak hanya perusahaan persekutuan ya, perusahaan apapun jenisnya, perseroan, terus CV atau apapun, kalau perusahaan bangkrut, dia harus bayar ke kreditur dulu. Karena apa? Karena itu kewajiban kita. Kita kan hutang toh. Makanya itu kewajiban yang harus kita bayar. Sedangkan kalau investor, ketika dia invest, itu kan dia harapannya kan dapat dividen biasanya kan. Kalau investnya saham. Nah, itu tuh bukan kewajiban kita untuk mengembalikan ke si investor. Jadi, kalau perusahaan bangkrut itu dikembalikan ke kreditur dulu, dilunasin. Kalau masih ada sisa, jadi setelah kita bayar hutang ke kreditur misalnya, terus kita masih punya sisa harta, baru kita kembalikan ke si investor. Tapi kalau nggak ada ya sudah, itu resikonya investor. Jadi juga kayak misalnya di perseroan terbatas, itu kan berarti kan investor kan nanam modalnya berupa saham. Nah, setiap tahun kan di akhir tahun kan biasanya si perusahaan kan ngumumin misalnya laba perusahaan sekian. Nah, tapi itu enggak mesti setiap tahun si perusahaan ini akan membagikan dividen. Walaupun perusahaan laba, tergantung kondisi perusahaan pada saat itu. Jadi pembagian dividen itu sifatnya tidak wajib. Hanya ketika memang perusahaan merasa bisa membagikan saham ke pemegang saham, baru mereka membagikan dividen. Tapi kalau enggak, itu juga enggak apa-apa. Jadi yang harus didahulukan adalah kreditur, bukan investor. Paham ya? Karena itu kewajiban kita kalau ke kreditur. Sedangkan investor ketika dia invest kan dia otomatis sudah pasti tahu resikonya. Ketika kita investkan sesuatu kan bisa untung bisa rugi. Sedangkan kalau kreditor kita mengeluarkan uang